Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumana Sasha, kelas 5 CPI. Jadi di sini saya ingin membuat video tugas UTS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Jadi soal pertama yaitu sebutkan jalur atau kontak apa saja yang digunakan oleh para mubalik dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, pertama ada jalur perdagangan. Pedagang muslim yang berasal dari Arab atau Persia dan India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, para pedagang muslim yang akhirnya juga singgah di Indonesia ini ternyata tidak hanya semata-mata melakukan kegiatan dagang. Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Dan pada abad ke-9 Masehi, orang-orang Islam mulai mendirikan perkampungan Islam di Kedah atau Malaka, Aceh, dan Palembang. Pada akhir abad ke-12 Masehi, dan kedua itu ada politik. Masuk ke Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Proses seperti ini terjadi pula di Maluku dan di Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja mereka memeluk Islam terlebih dahulu, dan pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Dari sini dapat dikatakan pula bahwa kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan muslim untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya ada perkawinan. Tidak dapat dipungkiri dari sisi ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para pedagang itu. Sebelum prosesi pernikahan, mereka telah diislamkan terlebih dahulu, dan setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan kaum muslimin semakin luas. Oleh karenanya, tidak heran banyak sekali bermunculan kampung-kampung muslim. Awalnya kampung ini tuh berkembang di pesisir pantai. Biasanya mereka disebut dengan kampung Arab dan masih terkenal hingga saat ini. Dalam perkembangan berikutnya, karena ada wanita dari keturunan bangsawan yang dinikahi oleh pedagang itu, tentu saja kemudian dapat mempercepat proses islamisasi dalam babat tanah Jawi. Misalnya diceritakan perkawinan antara Maulana Ishak dan Putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Sedangkan dalam babat Cirebon diceritakan perkawinan Putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. Demikian pula yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manil, Brawijaya dengan Putri Campa yang menurunkan Raden Fatah, Raja pertama Kerajaan Demak, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendidikan. Pada proses ini biasanya dilakukan melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, atau guru agama yang mendidik murid-murid mereka. Tempat yang paling pesat untuk mengembangkan ajaran Islam adalah di pondok pesantren. Di tempat itu, para santri mendidik dan diajarkan pendidikan agama Islam secara mendalam. Mereka betul-betul menguasai ilmu agama setelah lulus dari pesantren. Para santri kembali ke daerah asal untuk kemudian menyebarkan kepada para masyarakat umum kepelajaran yang telah mereka peroleh di pesantren. Selanjutnya ada kesenian. Nah, kesenian merupakan wahana untuk berdakwah bagi para pemuka agama di Indonesia. Pada proses ini yang paling terkenal menggunakannya adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Salah satu media pertunjukan yang paling terkenal melalui pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga, penyebar Islam di daerah Jawa Tengah, adalah sosok yang sangat mahir dalam memainkan wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam. Misalnya, panah, kalismasada, sebuah senjata paling ampuh dihubungkan dengan kalimat syahadat. Pernyataan yang berisi pengakuan kepada Allah, tiga, dan Nabi Muhammad sebagai rukun Islam yang pertama. Pesan-pesan islamisasi juga dilakukan melalui sastra, misalnya kitab Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Kitab-kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. Selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf merupakan bagian ajaran dari agama Islam. Para tokoh tasawuf ini biasanya memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk ajaran Islam. Keahlian tersebut biasanya termanifestasi dalam bentuk penyembahan bagi orang-orang yang terkena penyakit, lalu disembuhkan. Ada juga yang termanifestasi sebagai kekuatan-kekuatan magic yang memang sudah sangat akrab dengan penduduk pribumi saat itu. Pertanyaan kedua, mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia? Jadi, agama Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Berikut penjelasan mengenai alasan dari faktor tersebut.
Nah, pertama, ajaran yang sangat sederhana. Jadi, ajaran Islam yang menekankan tauhid atau keesaan Tuhan, keadilan, persaudaraan, dan akhlak mulia sangat mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Syarat masuk Islam pun sangat sederhana, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua, tidak mengenal kasta. Jadi, Islam itu mengajarkan persamaan derajat di antara semua manusia, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Ini sangat bertolak belakang dengan sistem kasta yang berlaku pada masa lalu, sehingga banyak masyarakat yang merasa terbebas dan tertarik dengan ajaran Islam. Terus ada runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Ketika kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai runtuh, Islam melihat peluang untuk menyebarkan ajarannya. Masyarakat yang sedang mencari tatanan hidup baru menyambut baik ajaran Islam. Selanjutnya ada akulturasi dengan budaya lokal. Para penyebar Islam sangat bijaksana dalam mengadaptasi ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal. Hal ini membuat Islam tidak terkesan asing dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada penyebaran yang damai. Nah, Islam ini masuk dan menyebar di Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah yang dilakukan secara damai. Para pedagang dan ulama Islam tidak memaksakan agamanya, melainkan lebih fokus pada aspek-aspek positif Islam dalam menyesuaikannya dengan budaya lokal. Selanjutnya yang nomor 3 adalah sejarah pendidikan Islam pada periode Mekah dibagi menjadi 3 periode, yaitu sembunyi-sunyi, terang-terangan, dan serentak umum. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Nabi Muhammad mulai menerima wahyu dari Allah ketika beliau berumur 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun sebelum hijrah. Pada 6 Agustus, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, istri Nabi, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib yang baru berusia 10 tahun. Kemudian ada Abu Bakar, sahabatnya, karibnya, lalu Zaid, bekas budak, Aiman, pengasuh Nabi sejak ibunya, dan Aminah yang masih hidup. Sebagai pedagang yang berpengaruh, Abu Bakar berhasil mengislamkan teman dekatnya seperti Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Rumah Arqam bin Abi Arqam sebagai lembaga pendidikan Islam pertama pada masa Rasulullah. Kedua ada dakwah secara terang-terangan, seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu berpalingan dari orang musyrik. Setelah dakwah terang-terangan dilakukan, kafir Quraisy mulai menghambat dan memerangi agar menyerahkan Muhammad dengan cara menukarnya dengan pemuda tampan dari Quraisy. Namun Abu Thalib menolaknya. Setelah upaya bujuk rayu tidak berhasil, kemudian mereka melakukan tindakan kekerasan, misalnya dengan membunuh budak yang sudah masuk Islam, namun keimanan kaum muslimin tidak tergoyahkan sedikitpun. Selanjutnya ada dakwah secara umum, dakwah secara terang-terangan. Nampaknya belum maksimal. Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus pada keluarga dekat beralih kepada seruan umum. Pada musim haji, Rasulullah mendatangi kemah-kemah para jemaah haji yang pada awalnya tidak banyak yang menerima kecuali pada jemaah haji dari Yastrib, yaitu kabilah Quraisy dan yang menerima dakwah secara antusias. Dari sinilah sinar Islam memancar keluar Mekah. Oke, selanjutnya itu nomor 4, ceritakan perjalanan dakwah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu saya mengambil contoh dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah sosok yang sangat kompleks. Beliau tidak hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pendidik, seniman, politikus, dan raja. Melalui berbagai cara, Sunan Giri berhasil menyebarkan Islam di Nusantara dan membangun masyarakat Islam yang kuat dan beradab. Sunan Giri atau yang bernama asli Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, seorang mubalik Islam dari Malaka. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Blambangan. Perjalanan dakwah Sunan Giri. Nah, pendirian pesantren Sunan Giri itu mendirikan pesantren di Gresik, Jawa Timur. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat penting dan menarik minat banyak santri dari berbagai daerah, bahkan hingga ke luar Jawa. Dakwah melalui pendidikan. Sunan Giri itu sangat mementingkan pendidikan. Beliau mengajarkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya. Pesantren Giri menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan, sehingga menjadi pusat pengembangan pemikiran Islam di Nusantara. Dakwah melalui seni dan budaya. Sunan Giri memanfaatkan seni dan budaya sebagai media dakwah. Beliau menciptakan berbagai karya sastra seperti tembang atau lagu dan permainan. Di antaranya adalah lagu Lir-Ilir dan Danggula serta permainan tradisional Cublak-Cublak Suang. Karya-karya ini sangat mengandung pesan-pesan moral dan ajaran Islam yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dakwah melalui politik. Sunan Giri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam politik. Beliau menjalin hubungan baik dengan para penguasa kerajaan-kerajaan di Jawa. Melalui hubungan politik ini, Sunan Giri dapat menyebarkan Islam secara lebih luas dan membangun masyarakat Islam yang kuat.
Dakwah melalui pernikahan. Sunan Giri menikahi Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Prabu Menak Sumbewu, penguasa wilayah Blambangan. Pernikahan ini memperkuat pengaruh Sunan Giri di wilayah tersebut dan membuka jalan bagi penyeberangan Islam di kalangan keluarga kerajaan. Keunikan dakwah dari Sunan Giri. Nah, pendekatan yang holistik. Sunan Giri itu tidak hanya fokus pada dakwah secara individual, tetapi juga membangun institusi pendidikan, mengembangkan seni dan budaya, serta terlibat dalam politik. Fokus pada pendidikan. Sunan Giri sangat meyakini pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang beradab. Pesantren Giri menjadi model bagi pesantren-pesantren lain di Nusantara. Sinkretisme Sunan Giri pandai memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Hal ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Warisan Sunan Giri. Sunan Giri meninggalkan warisan yang sangat besar bagi perkembangan Islam di Nusantara. Pesantren Giri yang beliau dirikan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang paling berpengaruh. Selain itu, banyak karya sastra dan seni yang diciptakan oleh Sunan Giri masih hidup hingga saat ini dan menjadi bagian dari khazanah budaya di Indonesia. Sekian video tulis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.